Sebuah nama mulai merayap dalam diam. Ibrahim, seorang pemuda yang diawali dengan takdir yang misterius, membawa langkah-langkahnya ke ujung kebenaran. Dalam kisah yang teranyam dari rahim waktu, awal perjalanan Nabi Ibrahim terukir dengan keberanian yang menggetarkan jiwa. Kembali hadir di hadapan Anda, informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi, serta menjadi pelajaran Anda semua. Selamat menyaksikan. Azar terkejut mendengar kabar jawaban dari istrinya. Luna segera menceritakan kejadian aneh yang selama ini ia rahasiakan. Setelah mendengar cerita dari istrinya, Azar tak sabar melihat anaknya. Lalu, ia sembunyi-sembunyi menuju ke gua. Ia perlihatkan Ibrahim dengan seksama, kemudian Ibrahim mulai bertanya pada ayahnya. "Wahai ayahku, siapa Tuhanku?" Jawab Azar dengan singkat, "Ibumu." "Lalu siapa Tuhan ibuku?" Dengan nada pelan, ayahnya menjawab, "Ayahmu." Nabi Ibrahim bertanya lagi pada ayahnya, "Siapa Tuhan ayah?" Azar mulai menjawab dengan nada keras, "Tuhan ayahmu adalah Raja Namrud." Lagi-lagi tidak terima dengan jawaban dari ayahnya, Nabi Ibrahim terus memburu pertanyaan untuk ayahnya. "Lantas, siapa Tuhan Raja Namrud?" Azar terdiam dan wajahnya mulai memerah. Matanya melotot tajam, tangannya refleks menepuk Nabi Ibrahim, kemudian berlalu pergi. Pada waktu berikutnya, Luna mengunjunginya lagi. Ibrahim telah cukup besar. Luna lalu mengeluarkan anaknya dari dalam gua. Setelah keluar dari dalam gua, Nabi Ibrahim mengamati sekelilingnya. Saat senja telah hampir berganti malam, Nabi Ibrahim termenung. Ia tatap keindahan langit. Matanya menangkap ada bintang besar. Spontan ia berkata, "Apakah itu Tuhanku?" Matanya tak henti-hentinya menatapnya. Tidak puas-puas mengikuti kemana perginya, hingga tiba-tiba yang dipandang lenyap. "Aku tidak senang dengan Tuhan yang sirna." Malam mulai merayap dengan pelan dan Mahadewi malam mulai menampakkan parasnya. "Itukah yang dinamakan bulan?" Wajahnya semakin bulat dan terang. Kemintang yang bertebaran di sekelilingnya berkelip iri. Spontan Nabi Ibrahim beranjak dari duduk suntuknya. "Itukah Tuhanku?" Nabi Ibrahim bertanya di dalam hatinya. Beliau tumpahkan khayalannya dengan mengikuti kemana bulan itu berlalu, hingga awan pekat menyelimuti wajah anggunnya. Sekali lagi Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak senang dengan Tuhan yang tenggelam." Lalu ia bersedih di dalam hatinya. Nabi Ibrahim berbisik, "Jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, niscaya aku termasuk orang-orang yang tersesat." Fajar pagi membangunkan malam, juga membangunkan Nabi Ibrahim yang lelap dalam kebingungan. Beliau mencari-cari asal semburat cahaya-cahaya nan terang, menyapu gelap hingga matanya menatap dengan takjub. Raja siang yang bertengger di tangga langit, matahari pagi telah terbit. Nabi Ibrahim bertanya-tanya di dalam hatinya, "Apakah itu Tuhanku? Ia lebih besar." Gumamnya penuh kekaguman. Sang surya terus berjalan menuju ke barat, hingga di tangga langit paling barat. Sinarnya mulai kusam, tubuhnya sedikit demi sedikit terbenam, hingga tertelan sama sekali dan gelap mulai menjergat. Nabi Ibrahim tertunduk menggumam, "Duh saudaraku, sungguh aku terbebas dari apa-apa yang kalian sekutukan. Aku menghadapkan jasadku pada Zat pencipta langit dan bumi dengan teguh.
dan aku bukan orang-orang yang menyekutukannya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 75-79. Nabi Ibrahim sudah mulai tampak jauh lebih besar dari anak usia sebayanya. Beliau mulai keluar gua dan banyak bergaul dengan bangsanya. Mungkin sudah tidak penting bagi masyarakatnya untuk menelusuri asal-usulnya. Dia juga tidak begitu mencurigakan. Apa artinya seorang Ibrahim bagi raja besar, Raja Namrud, yang jelas mereka telah mulai melalaikan ramalan mimpi Raja Namrud. Nabi Ibrahim sangat patuh pada ayahnya, meski ia tidak sependapat dengannya. Suatu hari, ia diminta oleh ayahnya untuk menjual patung ke pasar. Nabi Ibrahim segera menggendong berhala-berhala ke pasar. Ia tawarkan pada orang-orang yang lalang-lalang. Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, "Siapa yang mau beli benda berbahaya dan tidak bermanfaat ini?" Kontan saja, tidak ada yang berminat membelinya. Setelah gagal menjual berhala, Nabi Ibrahim lepas penat ke sungai. Dia rendahkan kepala berhala. "Ayo minumlah," ucap sambil terus memaksa berhala untuk minum. Orang yang melihatnya mulai merasa jengkel. Nabi Ibrahim diolok-olok dan diperingatkan akan celaka yang akan ia terima. Lantas Nabi Ibrahim berkata kepada orang tersebut, "Apakah kalian sedang mengolokku karena menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberiku petunjuk pada tauhid dan kebenaran, dan aku tidak khawatir atas berhala yang kalian sekutukan dengannya?" Di usia Nabi Ibrahim yang masih belia, Nabi Ibrahim menerima wahyu kenabian. Nabi Ibrahim memulai dakwah dengan mengajak ayahnya, tetapi ayahnya menolak mentah-mentah. Tidak puas mengajak ayahnya, Nabi Ibrahim lalu mengajak kaumnya dengan segala upaya, dengan semangat yang meluap-luap. Sehingga pahamnya yang berupa tauhid dan kebenaran banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Lantas Nabi Ibrahim berpidato di khalayak umum. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian tidak berpikir dengan apa yang kalian sembah, sesembahan kalian dan bapak-bapak kalian terdahulu? Sungguh mereka adalah musuhku, kecuali Tuhan alam semesta." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 70-71. Semua masyarakat terkejut dan mereka semua bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Lantas siapa yang kamu sembah?" Nabi Ibrahim menjawab dengan tenang pertanyaan mereka, "Tuhan semesta alam." Lantas kaumnya membalas pertanyaan Nabi Ibrahim, "Kami menyembah Raja Namrud. Aku adalah hamba Allah, Dia yang telah menciptakanku dan Dia yang memberi petunjuk kepadaku." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 78-81. Kabar perdebatan Nabi Ibrahim ini sampai di istana Raja Namrud. Raja Namrud menjadi gusar. Ia panggil pemuda Ibrahim ke istana. Namun perjumpaan pada episode kali ini sampai di sini. Nantikan kisah-kisah Nabi Ibrahim di episode berikutnya.